Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas keamanan jaringan yang bertemakan Programming Project, yaitu tema 2 yang berjudul Penerapan Keamanan Pesan Teks Menggunakan Algoritma Caesar-Cipher atau kriptografi. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, M. Iksan Ramadan. Yang kedua, Mursidi Alif. Yang ketiga, Emindra Saputra. Yang keempat, Cici Maisuri. Yang kelima, M. Raffi Asya, yaitu saya sendiri. Baiklah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Alif. Selanjutnya, keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi pengguna yang tidak sah dari komputer atau penyusup untuk mengakses setiap bagian dari sistem jaringan komputer tersebut. Yang kedua itu ada keamanan komputer. Bagaimana komputer dapat terjaga atau terproteksi dari berbagai ancaman serangan dari luar seperti merusak virus komputer, pencurian data, dan lain-lain. Tujuan sistem keamanan jaringan dapat melindungi keamanan pada sistem informasi mengenai akses, pengungkapan, penggunaan, modifikasi, gangguan maupun penghancuran. Dapat digunakan untuk mengamankan jaringan supaya terhindar dari yang namanya gangguan tanpa harus menghalangi para penggunanya. Untuk melakukan antisipasi pada saat jaringan telah berhasil ditembus oleh pihak luar. Mampu menjaga rahasia yang terdapat pada komputer sehingga seluruh informasi rahasia tersebut tidak bisa jatuh pada tangan attacker. Sementara untuk berbagai cara dapat dilakukan, misalnya seperti penggunaan security mode, pembatasan akses, dan kriptografi untuk mengawasi informasi yang terdapat pada komputer sehingga penggunanya bisa melakukan pengontrolan. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan aspek keamanan informasi, seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, dan serta autentikasi data. Jadi keamanan dan kerahasiaan dalam berkomunikasi menjadi suatu kebutuhan agar informasi yang dikirim dan diterima tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Oleh karena itu, keamanan dan kerahasiaan data dapat dijaga dengan memanfaatkan kriptografi. Kriptografi tidak hanya menyediakan alat untuk keamanan informasi, tetapi juga sekumpulan teknik yang berguna untuk kemampuan menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kegunaan dari kriptografi. Jadi kegunaan kriptografi itu ada 4. Yang pertama itu adalah kerahasiaan. Apa maksud dari kerahasiaan? Jadi tujuan utama dari penggunaan kriptografi ini adalah kerahasiaan dari data atau pesan yang dikirim oleh si pengirim kepada si penerima. Jadi dalam berkomunikasi dua entitas antara si A dan si B hanya dua entitas saja yang mengetahui rahasia dari atau apa sih isi pesan tersebut. Jadi ini dia tujuan pertama dari gunanya kriptografi ini, menjaga kerahasiaan pesan yang dikirim. Yang kedua itu adalah integritas data. Jadi kriptografi ini berguna untuk dapat menjamin keaslian pesan yang dikirimkan oleh si A kepada si B. Jadi maksudnya ini adalah pesan yang dikirimkan seperti apa, pesan yang dikirimkan oleh si A seperti itu pula yang diterima oleh si B. Jadi pesan tersebut, kriptografi ini menjamin pesan tersebut masih asli, masih utuh, belum pernah dimanipulasi sebelumnya. Yang ketiga adalah autentikasi. Apa sih autentikasi ini? Autentikasi ini adalah salah satu dari aspek keamanan teknologi informasi yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena autentikasi ini dapat mengidentifikasi kebenaran pihak dalam berkomunikasi. Jadi bisa saja misalnya ada orang yang menyamar dalam pengiriman pesan. Jadi dengan adanya kriptografi ini akan mengautentikasi si pengirim
Jadi pesan yang kita terima ini benar-benar dari si pengirim yang kita butuhkan. Misalnya apa yang diutilifikasi, misalnya si pengirimnya, siapa pengirimnya, lalu pesan yang dikirimkan, lalu waktu pengiriman pesannya. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir itu adalah penyangkalan, penolakan. Nah, jadi dengan adanya kriptografi ini maka akan tidak adanya penyangkalan di antara kedua belah pihak. Misalnya antara si A dengan si B. Misalnya si A menyangkal tidak mengirim pesan kepada si B, ataupun sebaliknya si B menyangkal tidak menerima pesan dari si A. Nah, dengan adanya kriptografi ini maka akan tidak akan ada penyangkalan karena adanya bukti kuat. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang Caesar Chipper atau sandi Caesar, di mana sandi Caesar ini merupakan salah satu jenis chipper substitusi yang membentuk chipper dengan cara melakukan penukaran karakter pada plain text menjadi tepat satu karakter pada chipper text. Ini merupakan alfabet. Jadi maksudnya di sini adalah pergeseran huruf. Jadi misalkan kalau ditentukan kuncinya pada soal, misalkan kunci 4 misalkan, berarti kita hitung dari awal 0, 1, 2, 3, 4, berarti angka 4 terletak pada abjad E, maka dimulai dari huruf E. Nanti ada penjelasannya. Enskripsi dan deskripsi Caesar Chipper menggunakan operasi shift. Operasi shift adalah pergeseran sebanyak K. K di sini dimaksud kunci. K sampai kali ke sebelah kanan atau sebelah kiri. K adalah kunci yang digunakan dalam proses enskripsi dan deskripsi. Nih, misalkan K-nya 4. K ini kunci. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Berarti angka 4 berada di huruf E. Maka saat dienskripsikan, A menjadi E, B menjadi F, dan seterusnya. Maka huruf A itu berada di bawah posisi E atau di atas E. Setelah A, huruf B, C, D, dan seterusnya mengikuti kolom tersebut. Untuk proses deskripsi, maka dilakukan pergeseran ke arah kiri sebanyak 4 huruf. Oke, masuk dengan contoh soal. Dengan menggunakan Caesar Chipper, lakukan enskripsi terhadap plain text kata Caesar jika diketahui kuncinya 7. Maka langkah pertama kita harus menyusun dulu alfabet dari A sampai Z. Ingat, kata kuncinya 7. Berarti kita hitung dari awal. A ini 0 seperti tabel tadi, berarti B1, C2, D3, E4, F5, G6, H7. Maka untuk pengawalan dimulai dari alfabet H. Dari H dan seterusnya. Ketika sudah sampai Z, maka ulang lagi dari A sampai G. Maka di sini ada huruf H, I, J, K, L, M, N, dan seterusnya. Di sini kita akan menginskripsikan plain text Caesar. Berarti Caesar ada huruf C. Kita lihat di atas yang di plain textnya, yang tabelnya masih sempurna. C berada di bawah huruf J. Lalu A berada di bawahnya itu ada H. E adanya huruf L. S adanya huruf Z. Dan R adanya huruf Y. Jadi untuk sesudah dienskripsikan maka menghasilkan chipper teksnya J, H, L, Z, H, dan Y. Ini cara untuk penggunaan manual atau menggunakan susunan huruf abjad. Di sini kami akan mendemokan dalam bentuk program, di mana program tersebut kami menggunakan Visual Studio. Oke, baik.
Di sini saya akan mendemokan hasil program kami menggunakan kunci 3. Kita masukkan plain text-nya. Plain text ini disebut dengan pesan asli yang belum dirahasiakan. Jadi masih bisa orang mengetahui. Plain text-nya tersebut kota Pekanbaru, kota Bertua. Sehingga dengan menggunakan kunci 3 menghasilkan ciptatext-nya NRWD, pagar, dan seterusnya. Pagar di situ dimaksud adalah spasi. Jadi spasi itu dibaca oleh ciptatext dalam bentuk simbol pagar. Oke, selanjutnya saya akan coba mengganti kuncinya yang tadi 3. Sekarang saya akan coba kunci 12. Apakah yang terjadi? Jadi di sini kita masukkan dulu plain text-nya. Pesan yang belum terrahasia. Apa ya kita bikin? Oke, kita bikin kamu mau makan apa? Jadi ini kan pesannya kan masih diketahui oleh orang. Jadi menghasilkan ciptatext-nya adalah WMY. Selanjutnya. Oke, kesimpulan dari kriptografi Sunny Cesar ini adalah dia tidak hanya untuk mengamankan pesan, tetapi dia bisa mengamankan dalam bentuk audio, dalam bentuk image. Jadi di sini kelompok kami mengambil materi untuk mengamankan pesan teks. Jadi sebelumnya di dalam plain text itu merupakan pesan asli yang masih belum terrahasia. Tetapi setelah di ciptatext-nya dienkripsikan, maka menghasilkanlah dalam bentuk pesan rahasia yang tidak diketahui oleh seseorang tersebut apa isi pesan itu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.